Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Sebelumnya, Mimin ingetin lagi bahwa video ini berisi full content spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat itu sekelompok geng berjas merah datang ke Tokyo untuk mencari semua anggota Toman, dan geng itu bernama Tenjiku. Kemudian Takemichi pun harus terlibat perkelahian karena ingin menyelamatkan Shifuyu. Namun apa daya, Takemichi, Akun dan yang lainnya hanya jadi bulan-bulanan dari geng Tenjiku. Dan tanpa diduga, tiba-tiba Kisaki datang sambil mengenakan jas merah seragam Tenjiku juga. Di sini Kisaki memperkenalkan dirinya yang saat ini adalah petugas staf dari Tenjiku, dan Kisaki berkata bahwa dirinya akan menciptakan tomannya sendiri. Dan dengan pedenya juga Kisaki berkata lagi bahwa suatu saat nanti Mickey tidak akan punya pilihan lain selain mengakui Kisaki. Tak lama tiba-tiba Hanma datang kemudian mengajak Kisaki untuk pergi. Tapi setelah Kisaki dan Hanma pergi, muncul seseorang dengan gaya rambut mirip seperti Ultraman, yang itu adalah salah satu top global Tenjiku yang bernama Mochi, sambil menyeret Shifuyu yang sudah tak berdaya. Mochi yang merasa anggota Toman sangatlah lemah berteriak mengatakan bahwa Toman adalah sampah. Kemudian Mochi menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Takemichi dan yang lainnya di sini. Sedangkan Mochi sendiri akan pergi ke kelompok yang lain yang sedang terlibat pertarungan dengan divisi 2 dari Toman. Saat Takemichi dan yang lainnya akan digengbeng oleh anggota Tenjiku, tiba-tiba ada seseorang datang dengan menggunakan motornya dan langsung menghampiri Takemichi. Terlihat dari wajahnya, orang itu seperti kapten skuad keempat Toman, yaitu Nahoya Kawata atau biasa dipanggil Smile. Takemichi yang melihat itu bingung karena biasanya Smile terlihat selalu tersenyum, tapi kali ini raut wajahnya seperti orang yang sedang marah. Tak lama tiba-tiba muncul seseorang lagi, yang itu adalah Smile yang asli, sambil berkata pada Takemichi jika yang ada di depannya bukanlah dirinya, melainkan itu adalah adiknya Smile yang bernama Soya Kawata atau biasa dipanggil Engri. Ternyata Engri adalah wakil kapten divisi 5 Toman. Iblis yang bersembunyi di balik senyumannya yaitu Smile, dan malaikat yang bersembunyi di balik kemarahannya yaitu Engri. Dan terlihat Engri dengan mudah menghabisi anggota Tenjiku yang ada di sana. Kemudian Smile dan Engri mengajak Shifuyu dan Takemichi pergi menyerang Yokohama, dan dengan pedenya Shifuyu berkata ini adalah pembalasan. Di perjalanan, Smile dan Engri menceritakan tentang orang yang bernama Mochi yang sangatlah kuat. Bahkan mereka berdua tidak bisa mengalahkan Mochi, dan itu terjadi jauh sebelum mereka berdua bergabung dengan Toman. Smile berkata jika Mochi mungkin adalah kekuatan tempur utama Tenjiku, dan karena saat ini Mochi sedang sibuk, maka Smile merencanakan mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik Tenjiku. Kemudian mereka melihat ada 2 anggota Tenjiku yang sedang berjalan. Tanpa lama, Smile menyuruh Takemichi dan Shifuyu untuk menunggu sebentar, sedangkan mereka berdua akan menggengbeng anggota Tenjiku itu untuk mengulik informasi mengenai tempat persembunyian Tenjiku. Saat Smile dan Engri sudah berangkat, di sini Takemichi bercerita pada Shifuyu mengenai Kisaki yang bergabung dengan Tenjiku, dan Takemichi yakin bahwa Kisaki lah yang sudah merencanakan penyerangan Tenjiku kali ini. Takemichi berkata bahwa dirinya sudah menyadari sesuatu yang selama ini selalu mengganggunya, yaitu setiap kali Takemichi mencoba mengubah masa depan, dirinya selalu gagal, walau dirinya sudah berhasil mengubah masa lalu. Dan kali ini Takemichi merasa bahwa Kisaki juga bisa melompati waktu seperti yang Takemichi lakukan. Sebelumnya, Takemichi berpikir tentang masa depan yang buruk itu terjadi karena Mickey yang tertelan oleh kegelapan.
Tapi kali ini Takemichi menyadari perkataan Kisaki yang berkata akan membuat tomannya sendiri, yang berarti Kisaki tetap konsisten dengan tujuannya, yaitu kali ini Kisaki sedang mencoba membuat toman dengan keinginannya sendiri. Maksudnya toman di masa depan adalah toman yang sudah Kisaki buat, yaitu toman yang jahat. Mendengar penjelasan dari Takemichi, Shifuyu pun percaya karena dengan semua yang Takemichi lakukan di masa lalu tidak merubah apa-apa di masa depan, karena Kisaki juga kembali ke masa lalu dan mengubah masa depan lagi seperti tujuannya. Dengan raut wajah penuh emosi, Takemichi berkata, jika benar Kisakilah yang merencanakan semua ini, maka Takemichi akan membuat Kisaki membayar semuanya. Melihat Takemichi yang sudah sangat kesal pada Kisaki, Shifuyu menyuruh Takemichi untuk mengesampingkan dulu kekesalannya, karena saat ini yang terpenting adalah mengetahui masalah toman dengan Tenjiku. Shifuyu juga berkata, jika memang Kisaki bisa melompati waktu, berarti saat ini Kisaki sedang merasa putus asa, karena yang kita ketahui di masa depan terakhir Kisaki juga sudah terbunuh, yang berarti saat ini Kisaki tidak bisa kembali ke masa depan. Shifuyu juga berkata bahwa mereka harus memastikan apakah Kisaki juga bisa melompati waktu, dan karena saat ini Kisaki adalah anggota Tenjiku, maka mereka harus bisa menemukan persembunyian Tenjiku. Tak lama, Smell dan Engri datang sambil berkata bahwa mereka sudah berhasil menemukan persembunyian Tenjiku, kemudian langsung mengajak Takemichi dan Shifuyu ke tempat itu. Di perjalanan, Takemichi bertanya pada Smell mengenai seperti apa geng Tenjiku itu, dan Smell menjawab jika Tenjiku adalah geng yang baru saja dibentuk. Jadi Smell tidak tahu banyak tentang Tenjiku. Tapi satu hal yang pasti, jika Tenjiku adalah organisasi kotor, karena mereka baru saja terbentuk, tapi mereka sudah membangun kekuatan dengan menggabungkan seluruh preman di Kanagawa. Tapi tidak ada satupun monster yang seperti Mochi di antara mereka. Takemichi yang mendengar itu merasa khawatir karena penjelasan Smell tadi beranggapan bahwa Tenjiku memiliki monster lain yang seperti Mochi. Dan kali ini Toman sedang dalam masalah besar. Shin berpindah kepada Mitsuya yang sedang menghadapi Mochi. Di sini Mitsuya berkata dia tidak pernah berpikir akan menghadapi monster seperti Mochi. Ya, perkataan Mitsuya saja sudah menjelaskan betapa mengerikannya Ultraman yang satu ini. Namun tak lama muncul seseorang lagi sambil berkata pada Mochi untuk tidak mengambil semua kesenangan untuk dirinya sendiri. Mitsuya yang melihat orang itu kaget dan menyadari bahwa dia adalah Rindo Haitani. Dan tiba-tiba juga dari belakang seseorang langsung menimpuk Mitsuya dengan batu bata. Dan orang itu adalah Ran Haitani, dan mereka berdua dijuluki sebagai Haitani bersaudara. Kemudian anggota Tenjiku meninggalkan Mitsuya dalam keadaan tak berdaya. Shin berpindah di pusat kota Shibuya. Terlihat seseorang sedang menghajar dan menghabisi beberapa anggota Toman, dan orang itu adalah salah satu top global Tenjiku juga yang bernama Shion Madarame, dan dia juga adalah mantan ketua generasi ke-9 Black Dragon yang pernah Toman hancurkan. Berpindah pada Takemichi, Shifuyu, Smell, dan Engri yang terlihat sudah berada di tempat persembunyian Tenjiku. Namun saat mereka masuk, sudah ada banyak anggota Tenjiku yang menunggu kedatangan mereka. Dan mereka semua dipimpin oleh seseorang yang bernama Kakucho, yang juga merupakan salah satu top global Tenjiku. Takemichi bertanya berapa banyak anggota Tenjiku yang berada di sini, dan Kakucho menjawab jika ada 100 anggota Tenjiku. Tapi di sini Kakucho langsung menyuruh semua anggotanya untuk pergi karena dia tidak ingin seperti pecundang yang bertarung 100 lawan 4, dan Kakucho akan mengganti mode pertarungan menjadi 1 lawan 4. Melihat keberanian dari Kakucho, Smell juga tidak mau kalah dan berkata jika ini akan menjadi duel 1 lawan 1 antara Smell dan Kakucho. Berpindah pada Mickey yang sedang berada di tepi danau. Saat sedang menyendiri, ada seseorang yang tiba-tiba berada di samping Mickey sambil menanyakan bagaimana hasil untuk Taiyaki-kun pada akhirnya.
Mickey menjawab dia tidak tahu karena dia sudah melupakannya. Dan Mickey bertanya, "Kau siapa? Hah?" Orang itu menjawab bahwa namanya adalah Kurokawa Izana. Kemudian Kurokawa pergi sambil berkata sampai bertemu lain waktu. Berpindah pada Smile dan Kakucho yang sedang bertarung. Terlihat Smile berhasil menghajar wajah Kakucho, namun Kakucho juga langsung membalasnya dengan sebuah tendangan. Shifuyu dan Engri terlihat sangat bersemangat menyaksikan duel tersebut, tapi Takemichi hanya terdiam karena terkesan dengan pertarungan mereka yang tidak mau kalah satu sama lain. Kemudian Smile berlari dengan cepat lalu menendang Kakucho dengan kedua kakinya hingga Kakucho harus terpental jauh ke belakang dan mengakui kekalahannya. Setelah berhasil menang, Smile berkata bahwa Kakucho sangatlah kuat. Tidak heran dia menjadi salah satu top global Tenjiku. Kemudian Smile mengajak teman-temannya untuk kembali ke Tokyo karena di sini mereka sudah berhasil mengacak-ngacak persembunyian Tenjiku. Namun di sini Takemichi merasa ada yang ganjil dengan Kakucho itu. Dan saat Takemichi ingin keluar, tiba-tiba Kakucho berteriak menyebut nama Takemichi. Seketika itu juga Takemichi langsung ingat bahwa Kakucho itu adalah temannya dulu saat masih kelas 2 SD yang biasa Takemichi panggil Kaku-chan. Smile, Engri, dan Shifuyu sudah di luar, sementara Takemichi masih di dalam gudang itu berdua dengan Kakucho. Di sini Kakucho berkata bahwa dia sudah lama tidak melihat Takemichi sejak kelas 2 SD. Karena terakhir Kakucho bertemu Takemichi saat kelas 2 SD dan setelah itu Kakucho pindah sekolah. Kakucho berkata bahwa tadi dia sengaja kalah dari Smile karena Kakucho ingin berbicara empat mata dengan Takemichi. Tapi Takemichi tidak percaya jika Kakucho sengaja kalah dari Smile karena Takemichi merasa jika Kakucho tidak berubah, maksudnya tidak pernah menang saat berkelahi. Kakucho menjawab jika Takemichi juga tidak berubah sama sekali dan Takemichi adalah pahlawan Kakucho. Namun di sini Kakucho juga berkata bahwa saat ini ketua Tenjiku lah yang menjadi pahlawan bagi dirinya, yaitu Kurokawa Izana, dan Kakucho sudah menyerahkan hidupnya untuk Kurokawa. Kakucho juga berkata karena Takemichi adalah salah satu petinggi Toman, maka itu berarti dirinya dan Takemichi adalah musuh. Namun saat ini Kakucho tidak ada niat untuk bertarung melawan Takemichi, melainkan alasan Kakucho ingin bertemu Takemichi adalah meminta bantuan untuk menyelamatkan Kurokawa Izana. Takemichi yang mendengar itu bertanya apa maksudnya menyelamatkan Kurokawa Izana karena Takemichi tidak mengerti semua ini. Dan Kakucho menjawab bahwa saat ini Kurokawa sedang diperalat oleh Kisaki untuk melakukan semua penyerangan ini. Dan Kakucho sendiri tidak setuju dengan konflik yang Tenjiku mulai ini. Takemichi yang mendengar itu kaget karena lagi dan lagi Kisaki lah sumber dari permasalahan ini. Ya, namanya juga biang masalah, satlah. Singkat cerita, diadakan pertemuan Toman lagi. Saat sudah dimulai, Draken langsung berteriak mengatakan bahwa kemarin beberapa anggota Toman termasuk kapten divisi kedua yaitu Mitsuya mendapat penyerangan dari kelompok yang bernama Tenjiku. Beberapa anggota Toman yang ada di sana terlihat heran karena mereka tidak pernah mendengar ada geng yang bernama Tenjiku. Tapi ada juga yang mengetahui jika Tenjiku adalah sebuah geng dari Yokohama. Draken lanjut berkata jika Tenjiku adalah geng yang baru saja dibentuk. Jadi dirinya tidak tahu seperti apa geng Tenjiku ini. Dan tujuan rapat kali ini adalah untuk mengulik beberapa informasi dari geng Tenjiku. Kemudian Draken menyuruh perwakilan divisi 1 yaitu Takemichi dan Shifuyu untuk maju. Karena divisi 1 lah yang pertama kali mendapat serangan dari Tenjiku. Shifuyu berkata bahwa yang menyerangnya dipimpin oleh seseorang yang bernama Mochizuki. Para anggota Toman yang lain merasa kaget karena memang mereka pernah mendengar rumor tentang kedua Jugem yang sangat kuat dan orang itu bernama Mochizuki. Kemudian Smile mengatakan jika tim yang dipimpin Mochi kemungkinan masuk dalam skuad tempur utama geng Tenjiku. Tapi Mitsuya membantahnya dan berkata jika Mochi bukanlah kekuatan tempur utama dari Tenjiku. Karena Tenjiku juga memiliki Haitani bersaudara dan mereka berdua lah yang sudah menyerang Mitsuya. Anggota Toman yang lain semakin kaget mendengar tentang Haitani bersaudara itu
Karena memang rumornya mereka berdua juga sangatlah kuat yang berasal dari generasi S62, bukan plus 62 ya. Namun tidak sampai di situ saja, karena Draken juga berkata jika ada beberapa anggota Toman yang juga diserang oleh mantan ketua Black Dragon generasi ke-9, yaitu Madarame. Dan Madarame juga berasal dari generasi S62. Mike yang mendengar semua itu menyadari jika sekarang generasi S62 yang dulunya tidak pernah akur, sekarang mereka telah bekerja sama di bawah bendera Tenjiku. Kemudian Mickey mengatakan jika mereka tidak akan membiarkan kekalahan Toman kali ini, dan lain kali Tomanlah yang akan menyerang Yokohama. Terlihat perkataan Mickey membuat Draken sangat bersemangat, begitu juga dengan anggota Toman yang lainnya. Namun tidak dengan bocil mesum kita, karena dia berpikir jika ini terjadi maka semuanya akan berjalan seperti rencananya Kisaki. Namun tiba-tiba Shifuyu berkata pada Takemichi, yaitu untuk menyuruh Takemichi memastikan sesuatu di masa depan. Walau Takemichi bersumpah sebelum misinya berhasil dia tidak akan kembali ke masa depan, namun tidak ada salahnya jika Takemichi kembali ke masa depan selagi dia membutuhkannya. Perkataan Shifuyu itu meyakinkan Takemichi, dan saat rapat sudah selesai, Takemichi langsung berlari menuju rumah Naoto agar dirinya bisa kembali ke masa depan. Singkat cerita, Takemichi sudah berada di masa depan dan saat ini sedang bersama Naoto. Di sini Takemichi menceritakan tentang opininya, yaitu mengenai Kisaki yang mungkin juga bisa melompati waktu. Dan pendapat Naoto mengenai opini Takemichi, yaitu Takemichi harus bisa membunuh Kisaki di masa lalu. Namun di sini Takemichi merasa ragu jika harus membunuh seseorang, tapi Naoto bilang jika ini adalah pilihan terbaik. Karena walau Takemichi mengubah masa lalu, maka hasilnya akan tetap sama selama Kisaki terus saja merencanakan untuk menggapai tujuannya. Jadi satu-satunya solusi untuk mengubah masa depan kali ini adalah dengan membunuh Kisaki di masa lalu. Kemudian Naoto berkata bahwa dia penasaran dengan apa tujuan dari Kisaki sebenarnya. Lalu Naoto bercerita bahwa 12 tahun yang lalu Kisaki menggunakan geng Tenjiku untuk mengambil alih Toman. Namun di garis waktu ini nama Tenjiku tidak pernah muncul lagi di daftar buronan polisi. Bahkan Kisaki sendiri sudah terbunuh. Mendengar itu, Takemichi berpikir mungkinkah Kisaki membuat sebuah kesalahan hingga dirinya harus mati saat menjalankan rencananya. Kemudian Takemichi bertanya mengenai seperti apa ketua dari Tenjiku, yaitu Kurokawa Izana. Namun Naoto bilang jika Kurokawa ini dulunya adalah ketua dari Black Dragon. Takemichi yang mendengar itu heran karena yang dia tahu di masa lalu saat ini Kurokawa adalah ketua Tenjiku. Dan Takemichi berkata mungkinkah masa lalu yang dia lihat kali ini adalah sesuatu yang salah. Di sini Naoto mengatakan bahwa dirinya akan menyelidiki Kurokawa Izana terlebih dahulu, karena menurut Naoto Kurokawa mungkin berperan penting dalam kehancuran masa depan ini. Saat Takemichi pulang, dirinya memikirkan apa yang terjadi dengan Black Dragon belakangan ini dan berpikir jika dia bisa bertemu dengan Koko dan Inui, maka dia bisa mendapatkan sedikit petunjuk. Saat melewati depan gereja, Takemichi merasa nostalgia dengan kejadian waktu itu saat dirinya bertarung dengan Taiju dan yang lainnya, dan Takemichi pun masuk ke dalam gereja itu. Saat sudah di dalam, tanpa sengaja Takemichi melihat seseorang yang tidak asing baginya. Dan saat Takemichi sadar, dia tahu jika orang itu adalah Taiju, mantan ketua Black Dragon yang dulu dihadapinya. Dan saat ini Taiju sedang berdoa untuk adik tercintanya yang sudah mati, yaitu Hakai. Melihat Taiju, Takemichi menemukan titik terang dan merasa jika Taiju bisa memberikannya informasi mengenai apa yang terjadi pada Black Dragon selama 12 tahun terakhir ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. And see you next video.